Pada akhirnya muncul juga suara dari petinggi PBNU, Gus Ulil Absor Abdullah, sebagai ketua Lakpesdam PBNU, di mana dari perdebatan ini nampak sekali beliau itu setuju dengan penambangan itu. Tetapi punya catatan adalah difikirkan, dimaksimalkan, diusahakan secara maksimal bagaimana mengatasi dampak dari penambangan itu. Karena pertambangan dan dampaknya itu dua hal. Sementara dari Greenpeace ini mengangkat suara-suara bagaimana masyarakat menjadi korban dari pertambangan. Nah, ini memang sesuatu yang rumit. Logikanya Gus Ulil itu main ya. Beliau mengatakan kekayaan kita kan sumber daya alam. Minyak, nikel, emas dan sebagainya, batu bara. Itu bagaimana bisa dinikmati kalau nggak ditambang? Memang harus ditambang. Pihak satunya mengatakan ya sudah cukup kita menambang, cukup tidak perlu menambang lagi. Kenapa tidak berpikir yang lain? Sebetulnya pertanyaannya adalah, apakah kita bicara seperti ini hanya di kasus Raja Ampat? Karena itu ekowisata atau karena itu tempat wisata atau apa? Sementara ketika kita bicara masyarakat yang terdampak oleh penambangan, itu bukan hanya di Raja Ampat. Hampir di semua area pertambangan, masyarakat sekitar mesti terdampak. Kehilangan alamnya, kehilangan kesempatan mendapatkan udara yang lebih baik atau yang setidaknya sama dengan waktu sebelumnya. Tetapi kalau misalnya kita tidak ada ekstraksi, kita hentikan penambangan, bagaimana dengan devisa negara? Jadi permasalahannya memang tidak sederhana, dan itu kita tidak bicara sejauh itu. Saya hanya tertariknya di sini pola pemikiran kita sebagai netizen. Kita tahu yang pertama kali muncul dalam tokoh agama mengkritik penambangan nikel di Raja Ampat itu dari pendeta, dari umat Nasrani yang mengutuk keras sekali itu ketamakan oligarki dan sebagainya. Dari tokoh Islam tidak muncul. Alih-alih muncul narasi yang sama, justru yang setidaknya pertama kali itu agak berbeda. Seperti misalnya Gus Fahrur ketika menjelaskan ada misinformasi, ada sebaran foto-foto yang diedit, yang tidak real. Lalu Gus Fahrur menjelaskan bahwa itu jaraknya tidak seperti di foto itu. Ya, dari narasinya kan pembelaan. Kalau itu tidak ada masalah, setidaknya begitu. Walaupun disclaimer beliau, setuju tidak setuju itu perkara lain. Tetapi yang jelas jangan sampai ada penyesatan informasi. Ya kita tahu beliau komisaris PT GAK-nya itu. Jadi kalau misalnya ditarik kepada polemik persaksian, ini seperti anak bersaksi untuk orang tuanya, itu ditolak itu. Lalu bagaimana statusnya dari Gus Ulil ini? Misalnya beliau tidak terlibat dengan GAK itu, dengan PT GAK Nikel itu. Tetapi kan satu kesatuan dengan PBNU. Kita tahu PBNU itu dapat konsesi lahan tambang. Artinya PBNU itu setidaknya bisa dipastikan juga melakukan penambangan itu. Walaupun mungkin bukan yang di GAK Nikel itu, bukan yang di Raja Ampat, mungkin di tempat lain. Sehingga kita tidak heran kalau suara tokoh PBNU itu ke arah setuju dengan penambangan. Dengan argumentasi, ya kalau nggak ditambang mau diapain orang harinya di dalam tanah? Mau disulap gitu biar keluar. Gampangnya begini deh, kalau kita ilustrasikan. Anda punya kambing. Bagaimana caranya kambing itu bisa dinikmati? Kan disembelih, dipotong. Ya memang akan ada efeknya nanti. Satu, kita kehilangan kambing, ya iya. Ya kalau nggak mau kehilangan kambing, ya Anda lihatin aja terus sampai kambing itu mati. Pada akhirnya kan memang harus dibunuh, disembelih. Itu memang pilihan yang berat, tapi kan tujuannya untuk bisa dimanfaatkan dagingnya. Setelah itu kan ada efeknya, ya kambingnya rusak, sakit, kesakitan, mati dan hilang. Tanah tercemar oleh darah dan sebagainya misalnya. Ya tapi kalau tidak dipotong mau diapain kambing dinikmatinya? Nah, bagaimana kalau pertanyaannya dirubah? Ini bukan kambing, Pak. Ini ikan hias. Ikan hias itu kecil-kecil, memang tujuannya dilihat, bukan dipotong. Artinya nggak ada orang melihara ikan hias itu untuk konsumsi, tapi memang untuk dilihat saja. Keindahannya di situ. Itu relatif akan dibiarkan sampai mati. Pertanyaannya sekarang adalah, kambingnya ada di dalam tanah.
Kan tidak ada orang berpikir akan menjaga, tidak akan menyentuh nikel atau batu bara di dalam tanah itu karena itu sebagai perhiasan, kan enggak gitu kan. Mestinya seandainya bisa diambil tanpa menambang akan setuju-setuju aja. Artinya kambingnya di tanah. Tapi di atas tanah itu ternyata ada keindahan alam. Ada wisata yang bagus, ada udara yang segar. Ya jadi posisinya ini ada ikan hias di atas kambing. Kalau kambingnya dipotong, ikan hiasnya mati. Sebetulnya kita nggak mau membunuh ikan hias toh. Artinya nggak ada kesalahan cara pikir. Bukan kita mengalihfungsikan ikan hias dari yang awalnya dinikmati menjadi dikonsumsi, bukan. Kebetulan saja ikan hiasnya ada di atas akuarium, akuariumnya ada di atas kambing. Kambingnya harus dipotong. Kambingnya dipotong, rubuh, pecah akuarium, mati ikan hiasnya. Maka bagaimana caranya ikan hias tidak mati? Kambing tetap bisa dinikmati. Ya karena saya kira kalau semuanya berpikir kita tidak boleh menambang. Ya mestinya kalau mau adil jangan hanya di Raja Ampat dong. Hentikan semua penambangan itu. Termasuk di Papua itu. Hentikan semua. Smelter nikel itu di mana-mana pokoknya ada penambangan, ada limbah, itu kan merusak lingkungan. Kalau kita berpikir bahwa faktor utamanya adalah pertambangan, ya hentikan penambangannya, hentikan semua. Suara orang Papua di Raja Ampat didengar, yang lain juga bisa protes nanti. Kenapa giliran kami tidak didengar suaranya? Kenapa hanya orang Papua yang didengar? Sehingga penambangan jadi hentikan. Oh, karena di Papua itu adalah karena area wisata. Yang area wisata kan bukan yang itu. PT Gag Nikelnya kan bukan area wisatanya, itu kan di sebelahnya. Ya tapi nanti merembet. Kalau begitu di tempat-tempat lain kan juga ada area wisata. Kenapa nggak dikhawatirkan merembet? Akhirnya kan nggak jadi, ya muter-muter di situ pada akhirnya. Jadi begitu ya. Kalau saya kan tidak bicara solusinya, hanya saya agak-agak kaget aja. PBNU itu bukan PBNU bahasanya ya. Tokoh NU ya, petinggi ketua PBNU di bagian Lakpesdamnya ini turun tangan gitu, menyampaikan narasi walaupun narasinya juga keren sebetulnya secara ilmiah gitu. Artinya jangan tutup mata. Menambang itu adalah kebutuhan negara. Itu menjadi jalur dapat devisa. Itu adalah aplikasi dari memanfaatkan kekayaan alam. Kekayaan alamnya ada di dalam tanah, jadi tambang Pak, digali. Ya kalau kekayaan alamnya pohon jengkol dipetik, ini kan di dalam tanah, digali. Ya digali mesti nanti diproses ada limbah, ya risiko. Maka bagaimana caranya mengatasi adalah ya dipartisi. Menambang adalah sesuatu, mengelola lingkungan atau mengatasi bagaimana efeknya atau aksesnya itu tidak mudarat, itu juga sesuatu yang lain. Ya itu sudah ideal sekali idenya Gus Ulil itu. Jangan lalu karena ada akses kepada lingkungan lalu di stop. Karena kalau begitu ya nggak usah nambang kalau begitu. Semua ada aksesnya. Pembangunan apapun itu mesti lahan yang awalnya hijau digusur menjadi bangunan, digusur. Setidaknya kalau gerak langkah pembangunan itu memang ya harus menggusur, harus alih fungsi lahan. Tidak bisa ada satu area ya tetap rumput terus kamu bangun di atasnya tetap masih rumput, ya nggak bisa. Negeri dongeng gitu ya. Jadi begitu ya. Jadi ini kebetulan kambing hiasnya ada di atas kambing. Ikan hiasnya ada di atas kambing. Orang menikmati ikan hiasnya ya sah-sah saja dan tidak terpikir untuk memotong ikan hias itu untuk dijadikan lauk, enggak. Tapi di bawahnya ada kambing. Kita mau ambil kambingnya, kita mau potong. Ya setelah kambingnya dipotong, ikan hiasnya tumpah, keluar dari air, megap-megap, mati. Nah bagaimana caranya ikan hiasnya nggak mati? Jadi logis sekali Gus Ulil itu ya. Cerdas ya, Allahumma tina ada sabil.